Sinopsis: Eternal Sunshine of the Spotless Mind adalah sebuah film fiksi ilmiah romantis tahun 2004 yang disutradarai oleh Michel Gondry dan ditulis oleh Carly Kaufman. Film ini dibintangi oleh Jim Carrey sebagai Joel Beres dan Kate Winslet sebagai Clementine Kruczynski. Ceritanya berkisar pada Joel dan Clementine, dua individu yang setelah hubungan yang gagal, memutuskan untuk menjalani prosedur untuk menghapus semua kenangan satu sama lain dari pikiran mereka. Prosedurnya disediakan oleh perusahaan bernama Lacuna yang berspesialisasi dalam penghapusan memori. Saat Joel menjalani prosesnya, dia mengalami kenangan hubungannya dengan Clementine dalam urutan terbalik dari yang terbaru hingga yang paling awal. Namun, saat Joel mengingat kembali kenangan tersebut, dia mulai menyadari bahwa dia tidak ingin melupakan Clementine dan mencoba menolak penghapusan. Teori Daniel Hebb, Eternal Sunshine of the Spotless Mind dapat diulas dari perspektif neuropsikologi dengan mengaitkannya pada teori Daniel Hebb. Aspek-aspek film yang menyoroti penghapusan kenangan menggambarkan dampaknya pada neuroplastisitas otak dan hubungan sinaptik. Konsep bahwa kenangan dapat memengaruhi struktur otak, sejalan dengan prinsip Hebbian learning, dapat ditemukan dalam narasi film ini. Selain itu, film mengeksplorasi kompleksitas emosi dan identitas, mencerminkan keterkaitan antara aspek neuropsikologis dan pengalaman manusia. Lingkungan terbatas Restricted Environment, ahli oftalmologi dari Jerman, von Senden 1932, meneliti orang dewasa yang dilahirkan dengan menderita katarak bawaan yang tiba-tiba mampu melihat setelah katarak itu dioperasi. Individu ini dapat dengan segera mendeteksi kehadiran suatu objek. Tetapi mereka tidak bisa mengidentifikasi dengan menggunakan petunjuk visual saja. Pelan-pelan, dengan latihan keras, individu yang sebelumnya buta ini akhirnya bisa mengenali objek di lingkungan dan persepsinya mendekati normal. Di cuplikan ini membahas tentang pembatasan pengalaman pada kehidupan Joel, yang dimana lingkungan terbatas Joel, baik secara fisik maupun emosional, membatasi perkembangan hubungan dan pengalaman hidupnya yang tercermin dalam proses penghapusan kenangan tersebut. I didn't crash the plane. The plane crashed. I didn't crash the plane. It was fucking windy. Come on, man. You're stoned and you're driving. Yeah, the pot balances it out. The pot brings you back up. That's why I smoke it. If I'm going to be drinking, then I'll smoke it. It does. That's a medical test that was done. That's proven on the Science Honey, Network. just watch the road. I can't see shit, man. I saw you talking to somebody pretty. She was nice. Yeah, man. Who was it? She was, just a girl. Okay, it's foggy. Lingkungan yang kaya, Enriched Environment, kemungkinan lingkungan yang kaya dengan berbagai macam pengalaman motorik dan sensorik akan memperkaya perkembangan. Penjelasan Hebb tentang hal ini yakni bahwa lingkungan yang kaya memungkinkan hewan membangun lebih banyak sirkuit atau jaringan neural yang lebih kompleks. Semua observasi juga memperkuat pandangan empiris Hebb bahwa inteligensi, persepsi, dan bahkan emosi dipelajari dari pengalaman dan bukan dari warisan atau keturunan. Pada cuplikan ini, membahas tentang hubungan antara Joel dan Clementine sebagai lingkungan yang kaya, yang dimana hubungan mereka, walaupun pada akhirnya berakhir, awalnya menciptakan lingkungan yang kaya akan pengalaman, emosi, dan interaksi interpersonal. Why do I fall in love with every woman I see who shows me the least bit of attention? Hi. I'm sorry? I just said hi. Hi, hello. Hi. Okay, if I sit closer? How far are you going? Rockville Center. Get out. Me too. Really? What are the odds?
Do I know you? Do you ever shop at Barnes & Noble? Sure. That's it! Yeah. I've seen you, man. Book slave there for like 5 years now. Oh. Jesus. I would thought I would remember 5 you. years? It might be the hair. Phase sequence, serangkaian aktivitas kumpulan yang terintegrasi secara temporer, ia sama dengan arus pemikiran Hebb 1959. Setelah berkembang, sebuah urutan atau sekuensi fase, seperti kumpulan sel dapat diaktifkan oleh stimuli internal, stimuli eksternal, atau kombinasi kedua stimuli itu. Suggested. Pada cuplikan ini, membahas tentang fase awal kejadian bahagia, yang dimana film ini dimulai dengan fase awal hubungan antara Joel dan Clementine yang penuh keceriaan dan kebahagiaan. Ini mencerminkan sekuensi fase positif dalam pengembangan hubungan mereka. Oh my darling, no my darling, no my darling Clementine. You were lost and gone forever. Dreadful sorry, Clementine. No? I'm sorry. It's a pretty name though. It really is nice. Teori kewaspadaan, arousal theory, teori ini membahas antara level stimulasi dengan pelaksanaan fungsi kognitif. Menurut Hebb 1955, impuls neural yang dimunculkan oleh stimulasi dari satu reseptor indera memiliki dua fungsi. Yang pertama dinamakan cue function of a stimulus, fungsi petunjuk dari stimulus. Fungsi kedua adalah arousal function of stimulus, fungsi kewaspadaan dari suatu stimulus. Pada cuplikan ini, membahas tentang pengaruh kesepian pada penghapusan kenangan, yang dimana keputusan Joel untuk menghapus kenangan mungkin dipengaruhi oleh kesepian dan keinginannya untuk menghilangkan rasa sakit dari hubungan yang berakhir. What can I say, Joel? You know, Clementine, she's like that. She's impulsive. She decided to erase you almost as a lark. Oh, Lark. Rasa takut akan kehilangan kenangan, sifat rasa takut terjadi ketika suatu objek dilihat sebagai sesuatu yang cukup familiar dalam hal tertentu, sehingga membangkitkan persepsi yang biasa, namun dalam hal objek itu lain menimbulkan proses yang tidak kompatibel. Pada cuplikan ini, membahas tentang rasa takut akan kehilangan kenangan, yang dimana film ini menggambarkan rasa takut Joel akan kehilangan kenangan bersama Clementine setelah proses penghapusan dimulai. Ini mencerminkan ketakutan akan kehilangan aspek kunci dari identitas dan pengalaman hidupnya. Clem, let me drive you home. Get out of my face, faggot! Look at it out here. It's all falling apart. I'm erasing you and I'm happy. You did it to me first. I can't believe you did this to me. Clem, can you hear me? By morning you'll be gone. The perfect ending to this piece of shit story. Kesimpulannya adalah, pada film tersebut terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan Daniel O. Hebb. Teori tersebut yaitu lingkungan terbatas, lingkungan yang kaya, phase sequence, teori kewaspadaan, dan rasa takut akan kehilangan. Inti dari aspek-aspek pada film ini yaitu menyoroti penghapusan. Kenangan menggambarkan dampaknya pada neuroplastisitas otak dan hubungan sinaptik. Kenangan dapat memengaruhi struktur otak, sejalan dengan prinsip Hebbian learning dapat ditemukan dalam narasi film ini.